Saya izin untuk mulai ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada peserta kelas diskusi Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Selamat malam juga kepada narasumber yang saya hormati. Terima kasih juga kepada Harian Surya yang telah merilai di channel YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim Official. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi pada hari ini. Kelas diskusi akademi pada malam hari ini mengusung tema Buat Film Itu Mudah atau Susah yang diisi oleh Ibu Wulansari Esos M. Hum sebagai pembicara pada malam hari ini. Beliau adalah seorang Kaprodi D3 TV Film Universitas 45 Surabaya dan filmmaker. Di sini saya Risma Dian Pramuning Tias atau bisa dipanggil Risma, bertugas menjadi moderator yang akan memandu jalannya kelas diskusi Akademi Ability pada malam hari ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan kegiatan yayasan malam hari ini. Yang pertama yaitu ada tentang mengenal lebih dekat tentang Yayasan Peduli Kasih ABK, kemudian promosi kegiatan, selanjutnya pemaparan narasumber, dan yang terakhir adalah tanya jawab. Selanjutnya yaitu perkenalan tentang Yayasan Peduli Kasih ABK. Di sini saya menggantikan Ibu Sawitri untuk menjelaskan tentang Yayasan Peduli Kasih ABK. Nah, Yayasan Peduli Kasih ABK didirikan sejak tahun 2012. Yayasan Peduli Kasih ABK telah berpartisipasi aktif dan menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendorong partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Visinya, mendukung partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus melalui peran orang tua dan masyarakat. Kemudian misinya yaitu membantu orang tua menerima, memahami, dan mengoptimalkan potensi ABK, membantu masyarakat memahami dan mendukung partisipasi aktif ABK, kemudian mendukung partisipasi aktif ABK dalam kehidupan masyarakat, serta memberdayakan ekonomi ABK. Nah, Yayasan Peduli Kasih ABK juga telah diikuti 200 lebih keluarga ABK binaan, kemudian 250 lebih kegiatan inklusi untuk mewujudkan masyarakat ramah ABK. Lebih dari 200 kegiatan seminar offline dan online yang telah dilakukan untuk sosialisasi mengenai ABK dan parenting. Selain itu, ada 40 lebih ABK mendapatkan pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya yaitu kegiatan yayasan. Berikut merupakan kegiatan offline Yayasan Peduli Kasih ABK yang meliputi gerakan inklusi, diskusi ABK, kelas ABK, penyuluhan, kunjungan, beasiswa ABK, festival, pelatihan, dan bisnis sosial. Nah, saat ini yaitu sedang mendirikan lembaga pelatihan kerja untuk memberikan pelatihan dan pendampingan dengan tujuan menghasilkan lulusan ABK yang kompeten dan terampil. Selanjutnya yaitu promosi kegiatan. Di sini ada produk karya tulis ABK binaan yayasan. Nah, di sini terdapat produk yaitu buku Suara Hati Dewasa Berkebutuhan Khusus yang ditulis oleh Mbak Isyati dan Mas Andre. Beliau merupakan seorang dewasa berkebutuhan khusus. Nah, jenis cerita yang diambil yaitu cerita dewasa berkebutuhan khusus dari lingkungan sekitar, orang tua, pendamping, dan Yayasan Peduli Kasih ABK. Konten ceritanya meliputi pengalaman hidup, pengalaman berjualan, dan keresahan hati seorang ABK. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan mengapresiasi buku ini dengan harga 80.000 di luar ongkos kirim, atau silakan menghubungi nomor yang sudah tertera di flyer. Selanjutnya merupakan produk kerajinan tangan dari bisnis sosial Yayasan Peduli Kasih ABK. Nah, berikut produk karya ABK binaan yang unik, menarik, dan penuh ekspresi. Di sini ABK dilatih untuk mampu membuat suatu karya yang bisa menghasilkan bisnis sosial seperti tas jinjing, boneka, bantal hias, kemudian ada anyaman kipas, pouch handphone, dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan memesan dengan menghubungi nomor yang sudah tertera di flyer. Selanjutnya ada program donasi untuk menambah ruang kelas ABK.
Nah, Yayasan Peduli Kasih ABK kembali membuka pintu kebaikan kepada Bapak Ibu yang ingin berdonasi berupa uang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar ABK agar program yayasan dapat berjalan optimal. Donasi dapat disalurkan melalui rekening yang sudah tertera dan lokasi kegiatan pembelajaran berada di Jalan Manggis Tengah 3T 127 Perumahan Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo. Atau silakan menghubungi kontak yang sudah tertera yaitu Kak Lukman Hakim. Nah, di sini ada Festival Kemampuan ABK. ABK berkarya tanpa batas. Jadi, Yayasan Peduli Kasih ABK sedang mengadakan Festival Kemampuan ABK yang mana kriteria pesertanya adalah anak disabilitas atau berkebutuhan khusus tanpa batasan usia dengan kategori bakat, seni panggung, seni karya, dan olahraga. Pendaftaran dimulai tanggal 13 Juli sampai 7 Agustus 2022. Kepada Bapak Ibu, barangkali memiliki keluarga atau kenalan ABK bisa banget untuk mengikuti festival ini. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi Instagram YPK ABK atau silakan hubungi kontak person yang sudah tertera. Dan ini merupakan channel YouTube Yayasan Peduli Kasih ABK. Nah, di sini seluruh kegiatan Yayasan Peduli Kasih ABK akan ditayangkan ulang di channel YouTube Peduli Kasih ABK. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ketinggalan, silahkan menonton ulang di channel YouTube Yayasan Peduli Kasih ABK karena setiap kegiatan webinar online seperti ini akan di-post ulang di Yayasan Peduli Kasih ABK. Selanjutnya adalah pemaparan narasumber. Oke, ini akan saya mulai. Baik, terima kasih. Kita akan mulai diskusi malam hari ini. Nah, ini untuk info karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab, peserta bisa langsung bertanya secara langsung dengan narasumber menggunakan fitur raise hand atau dapat juga mengetik di kolom chat. Atau sebelum bertanya, peserta dapat menggunakan fitur raise hand, kemudian memastikan mic sudah ter-unmute. Oke, selamat malam Ibu Lansari. Selamat malam Mbak Risma. Terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih sudah Sawitri, terima kasih Mbak Wulan. Bu Sawitri, luar biasa ini Yayasan Peduli ABK. Iya, atur suwun. Militan, keren. Mungkin Ibu bisa langsung memaparkan materi pada malam hari ini. Oke, terima kasih Mbak Risma. Saya akan mulai ya. Saya nyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih atas atensinya, atas kesediaan waktunya untuk mendengar sharing saya ya. Tadi malam baru nih dadakan. Jadi bikin judulnya yang gampang aja. Saya bikin judul membuat film susah atau mudah gitu ya. Ini saya coba present sekarang. Bentar. Langsung aja ya, karena waktunya tidak banyak. Apa sudah terlihat? Salah. Iya, sudah terlihat, Bu. Sudah. Terlihat ya, oke. Nah, perkenalan singkat aja, saya Wulan Sari, bisa dipanggil Wulan, tapi teman-teman dekat suka manggilnya Mumun gitu ya. Saat ini saya Kaprodi di D3 TV dan Film Universitas 45 Surabaya, yang mana saya juga seorang filmmaker. Sejak 2003 saya menjadi penulis. Saya memulai karir saya di dunia film itu di penulisan. Menjadi seorang penulis skenario. Ini karya-karya saya kebanyakan sitkom ya, situasi komedi di beberapa TV swasta sudah tayang. Dari menjadi penulis, kemudian saya menjadi seorang sutradara dengan belajar tentunya ya. Saya merintis, saya belajar. Ini kalau ada yang tahu siapa nih anak kecil yang ada di layar nih. Fadil Jaidi, ini waktu masih anak-anak saya sudah menyutradarai filmnya di TVA, TV Edukasi.
Saya sih pengennya kita interaktif aja ya, biar nggak garing gitu. Kalau di Zoom kan karena banyak yang off cam, saya pengen nanti boleh raise hand ya kalau saya nanya-nanya ya, Siap. biar seru. Nah, itu perkenalan singkat saya. Nah, saya mulai nanya-nanya nih, siapa teman-teman di sini yang suka nonton film? Coba boleh raise hand. Boleh open mic biar rame. Oh, Mbak Ana, silahkan Mbak Ana. Oke, nggak apa-apa raise hand aja. Saya cuma mau ngelihat. Cuman satu yang suka nonton film, yang lain nggak ada yang suka nonton film nih. Saya. Oke, oh oke ya, boleh ngechat, boleh ngechat. Saya, oke, asik. Oke, ini Pak Immanuel, Mbak Firda. Aku nggak tahu nih Mbak, Mas. Oke. Kemudian suka nonton film banyak ya yang suka nonton film. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa kok suka nonton film? Apa sih yang disukai dari nonton film tuh? Ceritanya. Ceritanya, oke, lanjut. Apalagi? Hubungannya apa suka nonton film sama buat film, Mbak? Loh, semua itu kan harus dimulai dari suka dulu, Bu. Oh, Bagaimana? siap. Bagaimana mau bikin film kalau nggak suka nonton film, ya kan? Oh. Kenapa kok suka nonton film? Ada yang jawab ceritanya. Yang Apa main lagi? katanya. Yang main, oke. Ada rasa diwakili nggak sama filmnya? Itu kayak aku banget gitu. Gitu nggak? Kayak masalahku. Ada rasa keterwakilan nggak? Biasanya ada loh. Ya, ada. Ada ya. Iya. Makanya terus seneng nonton film karena ada rasa keterwakilan. Suka sama yang main, oh cantik, oh ganteng gitu ya. Jadi menarik nontonnya. Terus ada yang suka juga karena soalnya dia musiknya bagus gitu, bisa membawa cerita dengan musik yang terus diingat gitu ya. Hobi, oke, hobi juga. Iya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Di sini teman-teman ada nggak yang pengen bikin film? Karena tadi udah suka ya, terus udah tahu kenapa suka. Ada yang pengen bikin film kah di sini? Saya, Bu. Tapi Oke, ada. Ya, harusnya ada karena hadir. Kalau nggak ada, nggak bisa hadir. Benar. Dugaan saya benar berarti ya. Saya ngecek aja ini. Oke, kalau mau bisa bikin film, pertanyaan tadi di depan ya, susah atau mudah. Nah, kita mesti tahu dulu. Bikin film hari ini perbandingan ya, saya membandingkan hari ini dan dulu, itu mudah dan murah. Hari ini ya, sekarang. Beda sama dulu. Jauh lebih mudah dan murah. Nah, jabarannya seperti ini. Kita analisa ya. Kalau dulu mau bikin film, itu alatnya mesti khusus, speknya mesti mahal. Kemudian bahannya pakai pita ya, pakai kaset, pakai pita, itu mahal banget dan terbatas. Karena mahal, jadi nggak boleh salah. Kalau salah, materialnya terbuang. Dan masih dilakukan dengan cara analog ya. Tayangnya cuma ada di bioskop dan TV. Nah, bagaimana dengan film hari ini? Hari ini film bisa dibikin pakai HP. Yang mana semua orang, hampir semua orang tuh punya HP. Yang HP-nya udah smartphone lah ya, sudah ada kamera, udah pada bagus-bagus teknologinya. Kemudian material filmnya disimpannya dalam memori. Memorinya ini bisa dihapus. Kalau salah nggak apa-apa. Jadi proses belajar bikin film hari ini boleh dari kesalahan. Kalau zaman dulu bikin film salah dimaki-maki sama senior karena materialnya mahal gitu ya. Kalau sekarang salah ya udahlah dimaafin, dihapus aja karena ada di memori secara digital ya. Dan bisa tayang di mana-mana. Di Insta Story, di Facebook, di sosmed ya. Di YouTube. Nah, ini kalau dulu
SDM yang bikin film tuh terbatas, hanya orang-orang tertentu, dan lewat apa namanya rekomendasi, lewat perjalanan karir yang panjang, yang teruji lah ya, maksudnya hanya sedikit orang yang bisa menjadi sineas atau pembuat film. Sekarang berbeda, semua orang bisa bikin film, paling enggak bisa jadi YouTuber lah. Syuting sendiri, tayang sendiri, bagaimana memilih konten supaya menarik gitu kan, yang bahkan bisnis-bisnis seperti UMKM atau seperti kegiatan sosial Bu Sawitri juga sangat sangat memungkinkan gitu ya, disupport dengan media film yang dibikin oleh orang-orang yang umum ya, bukan hanya orang-orang sineas yang profesional. Untuk tayang bisa di mana-mana ya. Nah, setelah ini kita masuk ke materi yang agak berat. Nggak berat-berat banget sih. Tapi paling nggak memahami bahwa film itu terdiri dari 2 strategi ini. Untuk membuat film, yang dibutuhkan adalah strategi visual. Karena yang ditonton adalah gambar ya. Yang muncul di layar adalah gambar plus audio. Audio, video. Nah, strategi visual di sini yang masuk di dalamnya adalah bagaimana pemerannya berakting, kan kelihatan. Bagaimana setting lokasi itu dibangun, masuk akal, harus masuk akal kan? Bagaimana warna yang dipilih supaya mood-nya dapet gitu. Kemudian cahayanya, gelap, terangnya, komposisi, angle, dan lain-lain. Nah, itu yang masuk di strategi visual. Kemudian tadi banyak yang jawab ya, suka nonton film karena suka sama ceritanya. Ya, ceritanya membawa, tapi yang dilihat kan gambarnya ya, visualnya. Nah, strategi naratif itu ceritanya. Bagaimana cerita utuh itu dibangun, setting cerita itu diciptakan lewat karakter. Karakter yang kita hidupkan gitu ya. Kemudian dialog yang diciptakan, intensi emosi yang dibangun. Nah, ini adalah 2 unsur pendukung film. Jadi kalau teman-teman tadi bilang pengen bisa bikin film, 2 strategi ini aja sih yang diingat-ingat, yang perlu selalu diperhatikan. Gambarnya udah oke nggak? Ceritanya udah oke nggak? Gitu ya. Nah, setelah itu ini kita lihat bagaimana film itu di mata penontonnya ya. Saat menyaksikan pertunjukan film, penonton itu terbuai dengan atraksi yang disaksikannya lewat layar datar. Materi visual yang disaksikan menggiring penonton pada rangkaian kisah dan sensasi. Sensasi maksudnya saat menonton kan kita nggak flat aja ya, perasaan kita kan pasti terbawa. Itu yang namanya sensasi. Film itu mampu menggugah sensasi pada perasaan penontonnya. Mau ikut kesel, mau ikut sedih, mau ikut gemes gitu kan. Nah, penonton jadi mengalami semua itu sebagai sesuatu yang wajar, yang kayak beneran gitu. Makanya terus terbawa. Padahal itu semua adalah hasil konstruksi seorang filmmaker atau sineas. Jadi film itu nipu gitu. Maksudnya nipu, kita yang menghibur tapi apa yang ada di dalam sebuah film itu not real, nggak benar-benar nyata gitu. Tapi bagaimana seorang filmmaker atau sineas mampu make people believe atau membuat orang-orang atau penontonnya percaya bahwa apa yang disuguhkan dalam film itu adalah kisah nyata. Nah, ini kalau menurut guru saya, Ki Slamet Raharjo, film itu terbangun dari 2, dramaturg atau dramaturgi dan sinematik. Waduh, Mbak Wulan apa meneh iki yo? Yang tadi masih belum nyantol. Yang tadi boleh difoto-foto atau nanti boleh saya kasih materinya, nggak apa-apa. Dramaturgi dan sinematik. Ini saya sudah mencoba menyederhanakan ya.
Tapi ya semoga nanti kita ada tanya jawab kan. Apa sih dramaturgi? Dramaturgi itu konflik, gampangnya ya, bahasa gampangnya itu drama banget hidup loh gitu kan. Nah, kalau boleh diingat-ingat ya teman-teman, kalau nonton film, ada nggak sih film yang tanpa konflik? Nggak ada. Jadi film itu harus punya konflik, karena dengan konflik film itu jadi menarik gitu. Nah, dramaturgi adalah satu bagian dari film gitu ya, yang harus ditentukan, yang harus dibangun. Bagaimana jadi kumpulan kiat, dramaturgi adalah kumpulan kiat atau teknik memaknai, mengurai, dan memadukan nilai dramatik dari tanda-tanda isyarat yang tampil. Tanda-tanda isyarat itu apa? Tanda-tanda isyarat itu ya gambar yang ada dalam film, dalam layar ketika seorang pemain tangannya mengepal. Nah, itu kan tanda. Ketika seorang pemain itu matanya nggak bisa mengangkat karena dia terlalu sedih, jadi dia hanya bisa melihat ke bawah, disapa orang. Nah, itu kan tanda-tanda atau isyarat-isyarat yang tampil. Nah, itu ilmunya adalah dramaturgi. Nah, sedangkan sinematik itu adalah teknik-teknik yang meliputi ini semua. Jadi penulisan skenario itu ada tekniknya, kamera itu juga punya teknik, tata artistik, tata suara, editing, sampai penyutradaraan semuanya punya teknik-teknik yang harus diterapkan dan tentunya dipelajari sebelumnya. Jadi kalau bicara teknik kayaknya teknis gitu ya, sesuatu yang bersifat teknis. Tapi ketika bicara dramaturgi itu sesuatu yang bersifat rasa gitu. Jadi ini kayak apa? Padurokso. Pemaduan antara rasa dan kecerdasan ya untuk mengeksekusi pembuatan sebuah film. Sampai sini dulu. Jadi membuat film susah atau mudah? Tolong dijawab teman-teman. Mbak Mulan, di ABK itu kan banyak yang sudah merekam kegiatan ABK, tapi menurut orang tua itu kadang aku nggak dapat Bu, momen yang seharusnya saya ingin tampilkan tuh nggak dapat. Sehingga dia kan mau ngulang, tapi dia bingung untuk mungkin mengeditnya atau momen itu bolak-balik kelewatan. Jadi bagaimana caranya? Terus yang kedua, kalau rumahnya sempit, itu adakah cara untuk mengatasinya? Iya, kalau momen lewat ya memang harus ditungguin ya momennya ya, dan harus tahu sebetulnya yang mau diambil itu momen yang bagaimana. Kalau nggak tahu momen yang bagaimana yang mau diambil ya pasti kelewatan terus. Tapi kalau sudah ditetapkan momen saat anak makan, atau momen saat anak tantrum, atau momen saat anak berprestasi, lagi seneng atau apa. Nah, itu kan ditentukan dulu, Bu, supaya momen itu bisa ditunggu kalau memang mau natural, mau alami. Biasanya dalam dokumenter, itu dalam film dokumenter. Tapi kalau momen itu di-create atau diciptakan, bisa juga. Nggak ada masalah. Jadi tahu dulu momen apa yang mau diambil. Kemudian untuk rumah yang sempit bisa lah Bu, bisa secara teknik ya memang harus mundur gitu ya, atau dari luarnya jendelanya dibuka gitu ya, jendelanya dibuka ngambilnya ke arah dalam, yang nyuting di luar, bisa begitu. Kalau yang ngedit tadi, untuk ngeditnya gimana Bu? Untuk ngeditnya banyak aplikasi sebetulnya sekarang. Kalau profesional kan biasanya pakai Adobe Premiere atau Final Cut Pro, tapi anak-anak SD sekarang udah canggih-canggih Bu Sawitri. Mereka bisa ngedit pakai handphone, pakai capcut terus apa lagi itu. Saya itu diajarin sama anak saya malahan pakai HP ngedit tuh. Gitu. Jadi lebih mudah. Jadi memang harus praktek ya kalau mau belajar ngedit gitu ya. Oke. Kalau ada kesulitan ini disabilitas motorik gimana caranya? Nah, ini yang mau bikin film orang tuanya atau anak-anaknya? Si anak tersebut mengalami disabilitas motorik.
disabilitas motorik berarti dia kesulitan mengarahkan Ya. gerakannya gitu ya. Bisa pakai kursi roda, bisa mengarahkan dan sebagainya ya. Nggak apa-apa kalau memang misalkan dia punya kendala di kaki ya, artinya tangannya untuk mengoperasikan kamera kan nggak ada masalah. Jadi bisa aja, aman-aman saja. Dan kemampuan dia untuk apa namanya kritis melihat momen gitu ya, film itu kan mengcapture atau merekam sebuah kejadian. Jadi ketika dia mampu mengkritisi bahwa oh ini sesuatu yang menarik untuk direkam, itu udah bisa, Bu. Jadi nggak ada masalah. Ya, sip. Silakan lanjut. Ya, teman-teman yang lain ini pertanyaannya belum ada yang jawab nih. Jadi membuat film mudah atau susah tuh dari pemaparan saya tadi? Apa Mbak Risma? Susah, menurut saya susah. Susah. Kan cuma 2 itu doang. Strategi visual sama strategi naratif. Terus dramaturgi sama sinematik. Iya. Teknik sinematiknya yang belum dikuasai. Oke. Ya. Jadi sebetulnya gini, yang lain ada yang mau jawab kah? Ada Pak Abe Firman, ada Mas Mario Eko, ada Mbak Lala. Ada pesan dari Bu Daumi di chat, Bu. Oh, aku belum lihat. Wait a minute. Mana tuh chatnya? Oh, chatnya ketutup sebentar. Iya. Ini kami sekeluarga pernah membuat film dokumenter tentang anak saya yang ABK dan mendapat juara nasional tahun 2017. Foto dan video dari hasil dokumen pribadi, ke depan ingin membuat lagi. Kira-kira ada saran untuk pengambilan foto dan video? Wow, selamat ya Mbak Daumi ya. Foto dan video dokumen pribadi, ke depan pengen. Sarannya apa ya? Sarannya abis ini saya kasih saran ya. Di slide berikutnya. Ada tips. Iya, Bu. Iya, Bu. Ditunggu, Bu. Oke. Dilanjutkan Mbak Daumi, sudah berani berkarya itu sudah luar biasa. Nah, ini tips saya bahwa tidak ada yang susah ya, karena tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Jadi jujur saya juga belajar film otodidak, tapi berguru ya, punya beberapa mentor praktisi film di Jakarta. Nah, ini tips dari saya, banyakin nonton film. Jadi dari banyak nonton, akhirnya kan tahu yang namanya komposisi. Oh, angle-nya demikian nih. Kalau orang lagi marah, angle-nya dari bawah kameranya, jangan dari atas. Kalau menggambarkan seseorang sedang tertekan, itu justru kameranya taruh di atas. Jadi si objeknya, si anak yang tertekan tadi ada di bawah. Nah, itu sambil nonton tuh akan punya referensi pada akhirnya. Banyakin baca buku karena selain menonton untuk memahami bagaimana film bagus itu dibuat, buku itu menjadi referensi untuk menjadi seorang filmmaker. Karena film kan topiknya macam-macam. Jadi kita mesti punya wawasan yang cukup luas dan di banyak bidang gitu. Sehingga ketika misalkan saya dapat tawaran bikin dong film tentang disleksia, saya harus punya referensi tentang bagaimana anak-anak disleksia tumbuh, bagaimana penerimaan keluarganya, kayak gitu-gitu. Jadi terus menambah wawasan. Lalu perbanyak menjadi pengamat, pendengar, dan pemerhati. Karena ketika kita bikin film, kita akan menciptakan karakter-karakter kan, tokoh-tokoh yang menjadi pemeran. Nah, mereka ini kan punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi sebaiknya seorang filmmaker itu nggak banyak ngomong gitu. Maksudnya dalam satu di bis gitu, ngamatin tuh, oh orang itu kira-kira dari pasar, oh orang itu kira-kira rumahnya bagaimana, hubungan suami istri, hubungan anak ibu, gitu. Jadi banyakin jadi pengamat, pendengar, pemerhati di setiap kondisi, setiap keadaan. Perbanyak kawan ya, karena dengan banyak kawan
kita jadi tahu banyak latar belakang orang yang berbeda-beda. Banyakin praktek kayak Bu Daumi ya, sudah berani praktek, banyakin lagi prakteknya Bu, trial dan error gitu ya. Boleh salah itu karena di proses salah kita bisa belajar. Kalau hari ini memori bisa dihapus gitu kan, kalau zaman dulu kaset kalau salah dibuang. Itu tips dari saya, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya Bu Daumi ya. Ini. Boleh bertanya Ibu? Boleh, silakan Bu. Oke, terima kasih waktunya. Jadi saya sedikit cerita tentang lomba film dokumenter tahun 2013 kemarin tuh yang ngadain kalau nggak salah di Jogja. Jadi sebenarnya yang dibuat video dan fotonya itu memang tidak dipersiapkan untuk ikut film Lomba. itu, tapi karena saya mempunyai anak berkebutuhan khusus itu sering memfoto dan memvideo aktivitas anak saya itu. Jadi banyak mulai dari kecil sampai kemarin tahun 2013 itu mungkin sekitar SMP dia itu, ternyata setelah saya lihat file saya kok banyak foto-fotonya gitu, foto video, terus saya bilang sama kakaknya, bilang sebenarnya ini bisa dibikin cerita loh Kak. Kemudian kakaknya waktu itu kuliah di UNER kan, jadi waktu itu terus bisa nggak kamu mengikuti kegiatan festival ini? Alhamdulillah ya dari hasil foto dan video yang sebenarnya hanya untuk dokumen pribadi, jadi tidak dengan teknik Ibu tadi. Jadi memang benar-benar hanya kita tidak punya bekal untuk mengambil foto yang bagus kan tidak ada, cuma pokoknya di foto ada video. Dan alhamdulillah dapat juara 2 secara nasional dan dipakai oleh Kementerian Sosial untuk apa Bu ya, kebetulan ada teman saya yang melihat di Kementerian Sosial Jakarta tuh untuk support keluarga gitu. Jadi memang film ini belum pernah saya unggah di YouTube. Sebenarnya banyak yang meminta unggahlah di YouTube karena durasinya 15 menit kan terlalu lama gitu. Terlalu lama untuk diunggah di YouTube gitu. Jadi kami masih saya simpan sendiri gitu. Cuma dipakai juga beberapa teman yang ingin istilahnya temanya kayak penguatan keluarga kalau dilihat dari sisi film. Kalau saya kan buatnya bukan karena itu, cuma judulnya itu My Brother, My Inspirasi karena dari sudut pandang kakaknya gitu. Jadi seperti itulah. Kedepannya apakah dengan menggunakan HP seperti ini apakah cukup? Soalnya kalau kita membawa kamera dan sebagainya itu kan terlalu ribet Bu kalau saya mendampingi anak saya untuk mendokumentasikan gitu. Gimana tip-tipnya itu? Ya, cukup Bu Daumi. Jadi gitu ya. hari ini cukup pakai handphone, sudah bisa resolusinya sudah cukup tinggi, sudah layak masuk ke TV bahkan gitu ya, ininya secara teknis perangkatnya gitu. Untuk keberaniannya saya salut loh sama Bu Daumi. Dan memang kalau bicara film kan ada 2 jenis ya secara besar, film cerita dan film dokumenter. Nah, film dokumenter itu tidak mementingkan aspek-aspek visual yang indah, warna yang cukup, itu enggak, karena di film dokumenter itu lebih pada kedalaman isu. Ketika isunya itu memang menarik, isunya itu menyentuh, isunya itu berdampak, dia punya kans untuk menang di festival yang seperti itu. Lanjut Bu Daumi, semangat. Ini sebenarnya yang bikin anak saya. Jadi ketika saya menarasi kata ayahnya kayaknya kurang menyentuh gitu. Jadi ketika anak saya menarasi, kemudian saya kasih waktu kita pergi semua ceritakan ini sesuai dengan dari sisimu lah. Ternyata ketika mendengar pun saya nangis karena dia kan mengungkapkan apa yang ada di hatinya kan, bahasanya siblingnya. Ya, sibling kan anak saya yang autis kan nomor 2 dan itu kakaknya tuh yang selama ini kita tidak pernah dengar apa yang itu ada di film itu, ya, ceritanya seperti itulah. Disuruh buat lagi, katanya malas gitu. Jadi memang momen itu tidak bisa terulang lagi, istilahnya seperti itu ya. Tapi kami sudah setiap momen kegiatan anak saya selalu mendokumentasikan, tapi belum menggunakan teknik yang Ibu ceritakan. Nah, mungkin ke depan saya akan berusaha sih mengambil. Kami kan asal foto aja Bu, kan asal foto, asal video gitu. Ya mungkin harus belajar teknik ya Bu ya, supaya suatu saat bisa dimanfaatkan gitu. Iya, siap. Ya, terima kasih Bu. Iya, monggo. Keren. Berikutnya ya saya baca sendiri ya Mbak Risma ya. Ada dari Mbak Ana. Jika membuat video film pendek dengan menggunakan HP, aplikasi apa yang cocok untuk edit dan mudah digunakan oleh ABK?
Karena beberapa fitur yang ada di aplikasi kadang susah dipakai. Lalu bagaimana cara membuat video dokumentasi yang mengajak penonton termotivasi dengan alur cerita yang kita buat. Oke. Nah, untuk Mbak Ana, kalau untuk edit, saya nggak biasa ngedit pakai HP ya sebetulnya. Tapi beberapa saya pakai capcut sama apa, cuman saya nggak punya pembanding, jadi saya belum bisa menjawab secara tepat untuk pertanyaan pertama ya, aplikasi editing apa. Nanti mungkin dari sesama peserta bisa saling sharing aja yang biasa pakai aplikasi apa yang mudah digunakan oleh ABK ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, cara membuat video dokumentasi mengajak penonton. Begini, untuk dokumenter, karena tadi Bu Daumi cerita pengalaman menang di festival dokumenter ya, dengan ketidaksengajaan ya Bu ya, keberanian mengedit dokumen yang dimiliki secara pribadi. Nah, jujur, jadi kata kunci untuk film dokumenter adalah jujur. Seperti yang Mbak Daumi tadi juga bilang, ketika yang menarasikannya ibunya, nggak masuk gitu, nggak bisa menyentuh. Tapi ketika anak pertama, si kakak yang menarasikan dan dikondisikan, orang keluar semua, orang rumah keluar, supaya si anak itu bisa dengan jujur mengungkapkan perasaannya. Nah, itu yang bisa memotivasi penonton, itu yang saya pikir kekuatan film Bu Daumi di situ, Bu. Saya belum nonton, penasaran juga pengen nonton gitu ya. Sampai dipakai di kementerian kan artinya memang film itu menyentuh gitu. Dan kuncinya ternyata ya baru saya tahu ketika Bu Daumi cerita kakaknya. Selama ini menurut saya ya, mungkin saya silakan dikoreksi, selama ini saya menduga orang tua dengan anak ABK pasti akan fokus pada anaknya yang ABK. Iya enggak? Bagaimana perasaan anak yang tidak ABK? Iya enggak? Nah, di film Bu Daumi itu terwakili gitu. Jadi pertanyaan Bu Ana yang kedua saya jawab dengan jujur, Bu. Jadi jujur aja, diungkapkan apa yang ingin dimotivasi, apa yang ingin ditampilkan. Jadi tidak dibuat-buat kalau dokumenter. Dia punya kekuatan di situ. Terjawab Mbak Ana? Sebelum masuk pertanyaan berikutnya. Mbak Ana silakan. Mbak Ana ini disabilitas Bu, CP, cerebral palsy, pakai kursi roda. Oh, baik. Apakah terjawab Mbak Ana? Mbak Ana, iya kok belum ada ini. Ya, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Dan terus terang saya selama ini kan kalau kegiatan di rumah deh, kadang kalau pas ada videonya gitu, saya bikin kayak sedikit daripada kalau dibuang sayang, kadang kan ada beberapa bagian yang saya sambung untuk menjadi video yang sekiranya bisa nih disimpan di YouTube, karena memori di HP itu kadang terbatas ya Ibu. Nah, tapi kadang kalau kita pakai yang biasa banget. Padahal kalau kita lihat yang lainnya itu bagus-bagus. Ya, bagaimana agar video yang ada terus kita editing itu lebih menarik. Dan ya itu tadi Bu, kadang ada lomba-lomba juga, kita pengen membuat dokumentasi tapi kok masih kurang pede kalau untuk bikin dokumentasi yang benar-benar bagus gitu Ibu. Ya, mulai sekarang PD-nya ditambah Mbak Ana ya. Kemudian selalu berani mencoba.
kalau angle-nya begini, angle itu maksudnya sudut pengambilan gambar gitu ya. Kalau sudut pengambilan gambar gini, gimana ya ditontonnya, perasaan nontonnya gimana ya? Coba diganti angle-nya. Nah, yang kayak gitu trial and error gitu. Jadi terus aja dilakukan Mbak Ana. Nanti juga akan menemukan kok ilmunya gitu. Yang penting terus mencoba ya. Tips saya yang di sini boleh dipakai, nonton juga, nonton karya-karya orang. Kok dia bagus ya, oh dia ngambilnya begini ternyata. Oh pas lagi gelap lampunya dinyalain, oh ada efek lain ternyata ya. Kayak gitu-gitu Mbak Ana ya. Terus semangat ya. Ya Bu, terima kasih sekali. Makanya tadi Sama-sama. ketika lihat di IG-nya ABK Publikasi, saya langsung, wah ini materinya bagus ini. Begitu Ibu. Alhamdulillah. Terima Ya. kasih. Saya lanjut ya ke pertanyaan Mbak Yeti. Saya masih awam dengan materi ini, mungkin bisa ada tips untuk mengawalinya. Seperti apa agar bisa memotivasi anak saya yang ABK untuk bisa belajar. Iya, jadi kenapa tadi saya mengajukan pertanyaan siapa yang suka nonton film gitu ya. Karena semua itu diawali dari rasa suka. Kalau memang suka, akan mudah untuk dia nggak usah dimotivasi, dia akan mencari sendiri itu ilmunya. Tapi kalau sudah nggak suka, jangan juga dipaksa ya untuk melakukan hal yang dia tidak suka. ABK atau tidak ABK, saya rasa prinsipnya sama sih gitu. Jadi untuk film seperti Mbak Ana kelihatan ya sudah memang punya passion di film, suka ngerekam-rekam. Nah itu nggak usah dimotivasi ya Mbak Ana ya, udah jalan sendiri gitu. Gitu Mbak Yeti, saya nggak tahu nih kalau bagaimana memotivasi untuk pertama belajar. Diajakin nonton film aja, suka nggak nonton film? Misal, saya nggak ngerti usia anaknya ya, nanti filmnya disesuaikan sama usianya. Apakah nonton Frozen kalau masih kecil, apakah nonton Encanto ya yang baru itu, atau tontonan-tontonan yang menarik lainnya. Kalau suka ya bisa didorong untuk menggunakan gadget ya untuk merekam adegan atau mencoba membuat cerita. Seperti itu Mbak Yeti, apakah terjawab? Oh ini ada Viva Video. Viva Video ini mungkin jawaban buat Mbak Ana ya tadi ya. Aplikasi editing. Makasih Bu Siti. Ya, sama-sama Ibu. Mbak Yeti, apakah sudah terjawab? Ya Bu, sudah Bu. Anak saya sih usia udah 19 tahun ya. Ya memang untuk nonton film dia suka gitu kan. Terutama film-film yang action seperti itu gitu. Tapi untuk pernah sih dia dari sekolahan waktu masih sekolah itu dia ada tugas untuk apa itu kayak mereview tentang suatu makanan, tapi waktu itu masih dibantu sama gurunya di sekolah bikin semacam video seperti itu. Ya 19 tahun ya, 19 tahun udah kelihatan sebetulnya passionnya di mana. Nah, kalau dia suka nonton ya gini sih, memang bikin film itu nggak semudah menonton film gitu ya. Bahkan anak saya juga buat nulis masih maju mundur. Bun, aku punya sinopsis, cuman mau tak kembangkan, aku minta contoh deh, contohnya tulisan Bunda dari sinopsis menjadi skenario. Sampai sekarang saya belum dilihatin tuh hasilnya mana Kak sinopsisnya. Ntar dulu deh, belum pede. Kayak gitu sih Bu. Jadi memang proses ya. Setiap anak punya prosesnya sendiri-sendiri. Tapi orang tua memang tugasnya memotivasi. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Berarti buat sinopsis dulu ya Bu? Iya, kalau mau bikin cerita
itu ada sinopsisnya dulu. Jadi mau bicara tentang apa nih gitu. Kebetulan saya sudah cerita Bu Sawitri belum ya? Saya punya sinopsis tentang kehidupan anak disleksia. Pengen bikin film tentang disleksia, Bu. Cuman belum ada waktu untuk membahas khusus itu. Mungkin bisa kerjasama sama Yayasan Peduli Kasih ya. Ya, siap. Insya Allah. Jadi sinopsis itu syaratnya apa, Bu? Syaratnya berapa panjang atau berapa apa? Konflik sudah ada di situ kah? Apa? Oke. Sinopsis itu 1 halaman saja cukup, 1 halaman A4, setengah halaman juga boleh. Yang pasti dalam sinopsis itu berisi alur dari awal sampai akhir film, mulai dan pengenalan tokoh. Jadi misalkan tokohnya si anak remaja yang ingin, saya ngarang nih, anak remaja yang ingin mencari ibunya yang jadi TKW di Jepang gitu misalkan. Nah, itu yang saya sebut tadi, yang saya sebut dari awal. Anak remaja perempuan yang ingin mencari ibunya yang menjadi TKW di Jepang. Itu yang namanya premis. Ya, ini urutannya nih jadinya ya, urutan membuat cerita. Jadi kita mau cerita tentang apa? Tema dulu, tentang hubungan ibu dan anak gitu. Terus habis dapat tema, dapat premisnya. Premisnya siapa tokohnya? Apa yang diinginkan tokoh? Nah, itu premis. Itu rumusnya ya. Rumus premis itu siapa tokohnya? Ya. Siapa tokohnya? Apa yang diinginkan oleh si tokoh gitu. Dan apa resiko jika si tokoh ini gagal. Jadi saya lanjutkan. Anak remaja anggaplah namanya Ratih. Ratih seorang anak remaja 17 tahun lulus SMA ingin mencari ibunya yang menjadi TKW di Jepang. Jika dia gagal, dia akan kehilangan segala-galanya. Segala-galanya itu misalkan dia berangkat itu dia udah berhutang banyak, rumah dijual dan sebagainya kayak gitu. Itu yang namanya premis. Nah, setelah premis jadi berlanjut ke tahap berikutnya yaitu pembuatan sinopsis. Pembuatan sinopsis itu lebih panjang. Kalau premis tadi kan cuma 1-2 kalimat ya. Kalau sinopsis dia 1 halaman. Di dalamnya mulai dari adegan awal tuh, misalkan di suatu pagi Ratih baru mengetahui bahwa ibunya tidak meninggal, tapi berada di Jepang. Baru kemudian apa tuh urut-urutan kejadian besarnya ya. Kalau kejadian kecil-kecil nanti jadi panjang. Karena nanti kejadian besar yang ada di sinopsis akan dikecil-kecilkan, dijadikan adegan-adegan detail itu ya di skenario setelah sinopsis jadi. Setelah itu ending film itu ada di dalam 1 lembar itu. Akhirnya dia ketemu nggak happy ending nggak? Atau sad ending, atau malah ternyata ibunya nggak mau ngakuin dia gitu, misalkan. Gitu, apakah sudah terjawab ya? Jadi konflik sudah ada di situ ya, Bu ya, sudah disebutkan. Iya, konfliknya ada. Konflik si Ratih sebelum berangkat juga belum ketahuan kan, saya tadi belum ngomong dia tinggal sama siapa selama ini, ya nggak? Nah itu nanti dijabarkan tuh di sinopsis. Si Ratih ini tinggalnya sama siapa, pembiayaan sekolahnya bagaimana, kayak gitu-gitu. Baru skenario ya, Bu ya. Iya, baru skenario. Tahapannya begitu. Oke. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir saya. Jika ada yang ingin belajar lebih serius ya untuk membuat film, menjadi profesional di bidang film, boleh masuk ke sini di D3 TV dan Film Universitas 45 Surabaya. Ini IG-nya boleh di-follow di @TV dan Film 45. Ini nomor telepon yang bisa dituju. Saya stop share ya, sebentar.
Lanjut silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Sekali pembahasan. Mungkin yang ingin bertanya, silahkan mungkin ingin bertanya langsung. Raise hand. Setelah jadi filmnya, Bu, itu kan ada pasca produksi. Ini menghayal sudah jadi filmnya. Itu pasca produksinya apa saja, Bu, tahapannya? Maksudnya apa yang harus diwaspadai juga? Kalau pasca produksi udah aman, Bu. Tinggal taruh di editor, editornya yang kerja. Jadi kalau urutan bikin film, ini film serius ya, film komersil. Ya satu, kita develop dari cerita, dari skenario. Kalau skenario jadi, itu bisa dari skenario jadi atau dari sinopsis saja. Sinopsis itu alat untuk jualan sebetulnya. Alat untuk cari produser, alat untuk menggandeng sutradara. Saya punya cerita nih, tapi skenarionya belum jadi. Kayak semalam aja Bu Sawitri, saya ngajakin gitu kan, saya punya sinopsis. Tapi saya bikin film kan pakai dana, Bu. Dan dana film kan cukup besar gitu ya. Sama-sama Bu Siti. Nah, berbekal sinopsis, kita bisa dapetin pendana untuk bikin film itu. Ketika produser ya, yang pendana itu akhirnya menjadi produser, siap mendanai, ya kita akan selesaikan skenarionya jadi. Kita akan rekrut kru, rekrut tim produksi, mulai dari sutradara, kameramen, yang lain-lain, dan mereka semua akan pemain kan, termasuk artistik, tim pro segala macam, dan mereka semua akan bekerja berdasarkan skenario. Jadi skenario itu kalau di ilmu arsitek dia adalah blueprint-nya, panduan kerja semua sineas, mulai dari sutradara, pemain, kameramen, penata artistik, editor, semuanya bekerja berdasarkan skenario. Nah, setelah film dibuat, setelah persiapan, hunting lokasi, casting pemain, gitu ya, lalu ditetapkan jadwal syuting, mereka syuting, ya sudah setelah jadi ya masuk ke editor. Yang namanya pasca produksi adalah proses editing film. Itu mulai menata gambar, kan kalau syuting kita nggak diurutin kan, kalau di skenario kan dari halaman 1 sampai halaman akhir itu adalah bagaimana film itu akan ditonton. Tapi kalau orang syuting kan nggak begitu. Jadi dihabisin per lokasi. Lokasi pasar dihabisin dulu meskipun adegannya adegan nomor 5 campur adegan nomor 50, campur adegan nomor 20. Kayak gitu. Kalau syuting. Nanti di editing akan ditata lagi tuh. Urut-urutan syuting yang acak-acakan tadi akan disusun di proses pasca produksi atau proses editing. Disusunnya sesuai urutan naskah. Kembaliin lagi sesuai urutan naskah, ditata. Dikasih musik, dikasih grafis. Terus tayang deh. Kalau begitu berarti sinopsis itu sangat penting untuk bisa mendapatkan dana ya, atau mendapatkan masukan-masukan. Jadi kalau gitu yang disebut sinopsis bagus itu apa, Bu? Sinopsis bagus adalah ya tadi yang bisa mencakup keseluruhan alur ya, dari awal hingga akhir cerita, kemudian di dalamnya karakternya itu bisa hidup gitu ya, karakternya bisa hidup, kemudian konflik yang dibawakan juga menarik. Ya itu sih. Dan biasanya produser bisa baca mana sinopsis yang bagus. Jadi gini, orang bikin film tuh ada 2 motivasi, Bu. Kayak tadi malam tuh acara kita tadi malam, Pak Tanto, saya, Mas Sol, teman-teman Rudenberg gitu ya. Motivasinya adalah berkarya. Motivasinya adalah bikin film tentang Surabaya, bikin film bagus di Surabaya. Itu motivasi berkarya. Tapi ada juga motivasi produser, gitu kan. Motivasi produser mah cuan balik kagak nih, gitu Bu. Nah, jadi kita mesti bisa
sebagai filmmaker yang pengen berkarya juga mesti bisa kompromi bagaimana supaya produser ini duitnya balik ketika mendanai film yang kita bikin, gitu Bu. Ya. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang ini. Jadi intinya hampir sama lah dengan buat video gitu ya Bu ya. Ya. Soalnya kan sekarang yayasan ini pun sering ya karena pandemi dan sebagainya, jadi banyak mengadakan lomba atau festival dengan mengirimkan video kayak gitu Bu. Ya. Jadi lebih pendek lagi ya kalau video kan ya Bu ya. Iya, iya. Oke. Silakan Mas Agus Salim. Ya. Masih mute? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, itu kalau membuat film itu kan namanya kita kan ingin penghargaan atau sebuah nilai lah atau hadiah ataukah itu mencapai bagaimana supaya kita mendapatkan untung atau uang atau hadiah itu harus bagaimana, filmnya harus targetnya seperti apa, seperti itu Bu dari saya itu. Terima kasih dari saya. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Supaya dapat hadiah, supaya dapat duit gitu ya. Ya bikin yang bagus. Di situ. Iya, tapi kan harusnya kan ada targetnya ataukah harus panjangnya minimal seberapa, kan ada kelas-kelasnya seperti itu loh Bu. Iya, jadi sekarang kan tadi saya bilang di materi ya bahwa semua orang bisa bikin film hari ini. Kemudian festival-festival juga sudah mulai banyak ya. Baik yang diadakan kampus, diadakan pemerintah, diadakan komunitas, dinas-dinas, komunitas gitu. Nah, di sini artinya persaingannya juga cukup ketat, Mas Agus. Artinya kita mengasah terus kemampuan kita untuk membuat film. Kadang-kadang kita juga harus berbesar hati untuk bilang bahwa elek sing tak gawe, kayak gitu loh Mas. Oh, itu juga kemampuan luar biasa untuk bisa mengakui kesalahan diri gitu ya. Nggak apa-apa, tapi terus berkarya, terus berproses. Kalau gitu diperbaiki lagi deh gitu. Dan tadi kan di salah satu tips saya terus berkarya, trial and error. Karena kita nggak mungkin mencapai tangga ke-10 kalau kita nggak mulai dari tangga ke-1 kan. Kita nggak mungkin ada di nilai hari ini jika kemarin itu kita nggak memulai dari nilai yang di bawah hari ini. Sama Mas, saya juga dulu bikin skenario dimaki-maki sama senior saya, jelek banget lu bikin tulisan gitu Mas. Oh gitu. Ya. Tapi justru di situ kita belajar. Ketika kita menerima kritikan dari orang, nah sebetulnya itu pelajarannya. Jadi kalau mau dapat hadiah, mau dapat penghargaan, memang harus bikin yang bagus. Supaya bisa bikin yang bagus, ya kita mulai dari bikin aja dulu. Ya, saya juga ingin belajar membuat film, tapi kan dari pengalaman Ibu dari kan supaya buat wawasan saya supaya lebih meningkat gitu loh maksudnya pengalamannya. Iya. Begitu Mas. Jadi mulai dari buat dulu. Nanti lama-lama akan jadi buat film yang bagus. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Materi sudah saya share ke panitia ya, nanti bisa minta di panitia. Oh gitu. Ya Bu. Untuk ini Mbak, membuat efek atau ternyata hujan seperti itu, unpredicted condition itu gimana caranya Mbak? Membuat atau mengakali? Ya, seperti itu. Oke, kalau membuat ada banyak tergantung budget Bu. Kalau budgetnya banyak ya kita bisa panggil pemadam kebakaran untuk bikin efek hujan. Tapi kalau efeknya nggak banyak ya berarti gambarnya jangan lebar-lebar. Kalau misalkan gini, settingnya sekolahan, bisa dibayangkan dalam satu screen itu gambarnya kelas itu mulai kelihatan dari pintu kelas depan sampai jendela belakang kelas. Terus ada air gitu yang guyur hujan. Oh itu pakai pemadam kebakaran tuh.
Tapi kalau nggak ada budget, Bu, pakai keran aja biasa, tapi size atau ukuran layarnya itu jangan lebar-lebar. Cukup aja close up si tokohnya itu kan gitu di satu jendela gitu. Di atasnya pakaiin seng atau apa, terus di atasnya diguyurin pakai selang kayak gitu. Itu kan akal-akalan ya. Akal-akalannya artistik. Kalau di film itu namanya kerjaan departemen artistik, bikin hujan. Tapi kalau kondisi kita syuting terus hujan, padahal dalam cerita nggak hujan. Seringkali itu kendala yang nggak bisa dihindari. Iya, itu tadi. Jadi mau nggak mau nunggu, Bu, karena kalau di dalam gitu, misalkan di interior kita syutingnya di dalam rumah, memang hujannya kan di luar, tapi suaranya bocor gitu. Kadang-kadang ya begitu. Oke, ya. Berarti ya harus pandai memahami situasi ya, Bu ya. Iya. Oke. Ya, silakan teman-teman, karena ini Bu Mulan ini kan orang yang tahu teori, karena beliau sangat tahu teori, kok enggak hanya tahu teori, tapi beliau benar-benar menularkan teorinya tersebut karena sebagai akademisi, dan juga beliau tahu praktek karena filmmaker. Jadi jangan gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk bertanya. Ini Mbak Daumi ada pertanyaan lagi ya. Berapa durasi? Film pendek itu di bawah 15, jadi bebas. Mau 1 menit, mau 2 menit, mau 3 menit, itu masih masuk kategori film pendek. 5 menit, 10 menit, di bawah 15. Berapa tokoh sebaiknya? Bebas. Bebas. Mas Teguh Imanto resen ya? Ya. Silakan Mas. Maaf, ini saya Oh, Bapak ya. ngelihat di YouTube gitu. Kok ada film ya. Terus mampir aja gitu. Ini sekedar sharing aja ya. Iya, Pak. Saya melihat karya-karya di YouTube itu kadang-kadang film itu tidak mempunyai alur gitu. Nggak ada permasalahan, sekedar cerita aja. Padahal dalam sebuah film itu kan ada babak kan. Babak pertama pengenalan tokoh dan problema, terus babak yang kedua itu adalah dramatisir problema hingga nanti puncaknya, terus babak ketiga itu adalah penyelesaian. Nah, itulah syarat untuk mendapatkan sebuah cerita yang baik gitu. Tapi kalau kita nggak melalui itu ya susah. Di dalam pembuatan film itu ya itu syaratnya itu 3 babak itu. Nah, nanti baru diterjemahkan, yaitu temanya apa. Dari tema nanti masuk ke ide pokok. Dari ide pokok terus baru basic story. Dari basic story baru sinopsis. Dari sinopsis treatment. Dari treatment skenario. Nah, itulah alur-alur dalam sebuah cerita film. Tapi kalau kita nggak mengikuti alur itu ya susah juga gitu. Ya apakah ini kalau di dunia yang biasa itu apakah mengikuti alur itu ya saya nggak tahu. Tapi dalam dunia perfilman itu ya seperti itu syaratnya itu. Oke, Bu, itu aja, Bu. Makasih. Betul Pak Iman, Pak Teguh betul banget itu. Memang harus begitu Pak. Cuman kali ini saya sharing nggak sampai seberat itu karena melihat durasi dan teman-teman di sini kebutuhannya untuk internal di Yayasan ABK, Peduli Kasih ABK. Betul, kalau mau bikin beneran gitu ya, memang alurnya seperti itu. Iya. Bahkan karakter building itu satu bab tersendiri gitu ya. Bagaimana menciptakan tokoh, ada tanggal lahirnya, ada trauma masa kecil, kemudian ada banyak ada hubungan antar keluarga, hubungan si tokoh dengan tokoh yang lain itu lumayan berbobot gitu. Oke. Mbak Mulan, terkait dengan Pak Teguh masih ada pertanyaan nggak, Pak?
Pak Teguh dari mana Pak Teguh? Boleh dong kenalan. Saya dari Jakarta, Bu. Oh, Jakartanya di mana Pak? Jakartanya di Meruya. Oh Meruya, siap. Saya seniman, Bu. Seni rupa juga ngelutin film. Oh oke. Dengan siapa Pak? Terakhir. Saya terakhir dari IKJ, Bu. Ya. Dari film. Ya. Lulusan IKJ Pak Teguh. Wah, Iya. ini ada temannya. Oh, oke. Suami saya IKJ Pak Teguh. Iya. 93 tapi. Sama Bang Win ya? Bang Winalda? Seangkatan nggak? Enggak. Oh, enggak. Ini ada barusan aja, Bu, tahun 2015 S2-nya. Oh, oke. Ya. Sebelumnya seni rupa saya. Oh, seni rupa IKJ juga. Enggak, dari ISI Yogyakarta. Oh, isi. Oh, baik. Ya. Cuma saya kepingin ngembangin visual, tidak hanya diem saja. Akhirnya saya mendalami film. Tapi asalnya saya seni rupa aslinya. Pengembangan aja gitu. Siap. Semangatnya hebat nih. Sekolah terus. Ya. Monggo yang lain. Iya, Mbak Mun, aku kemarin itu kan filmnya Surabaya 45, ya kan, putar ulang. Tapi pengenalan tokohnya kita bingung, ini orang ini siapa itu bagaimana cara menerangkan pengenalan tokoh itu pada film itu, Pak? Saya kemarin telat deh datangnya, jadi baru duduk 10 menit Bu, terus filmnya dihabisin, disudahi. Ya. Jadi dan belum nonton full juga. Ya. Jadi nggak tahu ya bagaimana film itu memperkenalkan tokohnya. Sebaiknya karena Surabaya 45 itu kan dibilang semi dokumenter karena ada juga tokoh-tokoh nyata yang kemudian dimunculkan dalam film itu. Kalau kemarin sempat saya lihat kan dengan tulisan bahwa si ini adalah Ruslan Abdul Ghani, kan ada tulisan itu. Tapi di awal nggak ada kalau di awal. Oh ya? Nggak setiap scene ada. Iya. Nah, kita bicara ke film yang normal aja ya, bukan yang Surabaya 45. Pengenalan tokoh ya dari awal. Jadi ketika film dibuka, yang muncul itu harusnya ya sudah peran utama, di mana setiap lakunya, setiap ucapannya, setiap dia berjumpa dengan siapa, itu menggambarkan seperti apa dia. Sifatnya, masalahnya, apa yang dia inginkan, itu tergambar ya, memang harus digambarkan pengenalan tokoh. Kemudian muncul tokoh baru, oh itu bapaknya. Jadi penonton dapat mengidentifikasi dengan adegan-adegan yang dibikin oleh seorang penulis ya, atau sutradara yang mengarahkan. Berarti pengenalan tokoh itu tadi bisa dengan suara atau dengan tulisan seperti itu ya? Kalau yang di Surabaya 45 dengan tulisan karena dia semi dokumenter kan. Tapi kalau di film yang tidak seperti itu, film normal, pengenalan tokoh ya dengan adegan mengalir. Nggak bisa, ini bapakku, itu kan nggak bisa. Tapi ya bagaimana dia berinteraksi. Misalkan si Ratih itu bilang sama, adiknya bilang sama dia, itu kamu dipanggilin bapak udah dari sebulan yang lalu, kamu nggak mau nyapa bapak. Nah dari dialog itu kan, ada informasi ke penonton bahwa anak ini punya masalah sama bapaknya sudah sebulan. Nah itu pengenalan tokoh yang dibangun alamiah lewat adegan. Saya melihat film Banda, film dokumenter Banda. Nah, itu kan ada dubbernya, ada suara Reza yang menerangkan. Seperti itu ya, berarti pengenalan tokohnya itu. Ya bisa kalau untuk dokumenter ya. Kalau untuk dokumenter sebetulnya nggak ada tokoh yang dikenalkan. Ya ada, kadang-kadang ada memang dokumenter tentang tokoh. Oh, nggak mesti dokumenter tuh nggak mesti ada tokohnya gitu maksudnya? Nggak mesti. Reza Rahardian di Banda itu kan dia fungsinya sebagai narator kan Bu? Ya. Jadi dia yang
mengantar film itu supaya dipahami gambarnya oleh penonton gitu. Berarti nulis skenarionya ya nulis kata-katanya dulu ya Bu ya, baru pengambilan gambar kayak gitu ya urutannya berarti. Iya. Kalau dokumenter sedikit berbeda juga ya pendekatannya. Kalau kan tadi ada 2 kategori film, dokumenter dan cerita. Kalau cerita ya fiksi kan, yang ada pemeran, ada tokoh, misalkan Wulan jadi Ratih, Bu Sawitri jadi Joko gitu misalkan. Nah, kalau di film dokumenter kan nggak ada pemeran itu. Jadi kalau Wulan ya jadi Wulan, Bu Sawitri akan jadi Bu Sawitri gitu. Karena dokumenter kan berdasarkan data gitu ya. Nah, kalau film cerita itu didevelop memang fiksi dalam arti nggak nyata, semuanya berdasarkan skenario. Skenario harus sudah jadi, baru produksi bisa dilakukan, baru orang-orang bisa syuting, sutradara bisa kerja, pemain bisa kerja setelah skenario jadi. Tapi kalau dokumenter seperti pengalaman Bu Daumi tadi, bisa urutan kerjanya itu bisa maju mundur, bisa duluan punya gambar baru nyusun ceritanya gitu, nyusun alurnya, atau memang saya mau bikin ini tentang jalur rempah gitu misalkan. Saya punya perencanaan karena dokumenter kan berdasarkan data lapangan yang kita nggak bisa ngarang gitu, nggak bisa create, nggak bisa mengadegankan gitu kan. Saya punya rencana nih berangkat syuting mau ngambil gambar ini data ABCD. Ternyata di perjalanan saya dapatnya datanya A aksen, B aksen, C, D. A aksen, B aksen itu tidak sesuai dengan AB yang awalnya saya rencanakan. Ya, naskahnya akan didevelop ulang, akan dibikin ulang gitu. Seperti Banda itu kategori dokumenter. Gitu Bu. Ya. Menarik. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Risma. Jadi ya, closing statement-nya apa Bu? Closing statement-nya. Oke, langsung ya closing statement. Ya, teman-teman, hari ini kita melihat begitu film Indonesia hari ini sedang berkembang. Kemudian layar lebar itu bermacam-macam genre itu hadir. Ini adalah satu berkah gitu, karena saya percaya sebuah bangsa itu bisa terbangun atas tontonannya gitu ya, supaya bisa menjadi tuntunan. Mudah-mudahan film Indonesia ke depan berisi film-film yang inspiratif, yang membuat kita jadi bangsa yang besar, dan di situ kita butuh SDM film yang mumpuni untuk bisa membangun bangsa lewat media film. Nah, izin saya promo. Saya ada kampus film di Surabaya yang kita punya visi, karena kampusnya 45, jadi semangatnya 45. Visi kebangsaan, visi nasionalisme, insya Allah akan diemban di sana. Dan mudah-mudahan film Indonesia ke depan akan terus berjaya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Ibu atas diskusinya malam ini, dan materinya sangat menarik sekali. Sekarang tiba saatnya di penghujung acara, Bapak Ibu sekalian. Kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Atas nama penyelenggara, kami mohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis yang kurang berkenan. Nah, berikut ada jadwal webinar selanjutnya Yayasan Peduli Kasih ABK, yaitu hari Rabu tanggal 20 Juli pukul 15.30 sampai 16.45 dengan tema menggali peran orang tua sebagai guru pertama dan utama ABK, dengan narasumber Ibu Krisantin Angelina. Beliau merupakan seorang trainer dan coach di Women Coach Surabaya. Kemudian hari Kamis tanggal 21 Juli pukul 15.30 sampai 16.45 dengan tema tingkatkan empati untuk mempererat hubungan orang tua dan ABK, dengan narasumber Ibu Vivit Sambas. Baik, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua.
Sebelum mengakhiri acara, Foto Mbak. ya kita foto dulu. Oh, masih ada yang raise hand, Mas Agus. Saya itu mau tanya, saya itu ingin membuat film ya buat pendidikan anak-anak saya, anak di SD saya kan mengajar. Jadi saya ingin film-film yang kelas-kelasnya lebih rendah dulu seperti animasi gitu. Caranya itu bagaimana gitu, Bu. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi dulu gitu. Jadi buat pendidikan buat anak didik saya dulu baru meningkat gitu loh. Tolong kalau bisa saya minta bimbingannya lebih lanjut gitu loh. Siap. Terima kasih ya, Bu. Mbak moderator. Sama-sama. Ya, kita foto dulu ya, Bu. Ya. Oke, ini ada satu slide. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Ibu Wulansari. Saya selaku moderator izin undur diri. Apabila kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nuwun, Bu. Ya, Mas Agus.